Jaksa menuntut Irjen Teddy Minahasa dengan hukuman mati atas kasus jual beli narkoba jenis sabu. Jaksa menilai tak ada hal meringankan Teddy dalam pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kamis siang. Jaksa menyebut sejumlah hal yang memberatkan Teddy, yaitu tidak mengakui kesalahan, ikut menikmati keuntungan penjualan sabu, dan mencoreng institusi Polri. Memberatkan. 1. Terdakwa telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu. 2. Terdakwa merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan Kepala Polisi Daerah Provinsi Sumatera Barat, di mana sebagai seorang penegak hukum, terlebih dengan tingkat jabatan Kapolda, seharusnya terdakwa menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Namun terdakwa justru melibatkan dirinya dan anak buahnya dengan memanfaatkan jabatannya dalam peredaran gelap narkotika, sehingga sangat kontradiksi dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kapolda dan tidak mencerminkan sebagai seorang aparat penegak hukum yang baik dan mengayomi masyarakat. Hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Yunto 55 ayat 1 ke 1 KUP sesuai dakwaan pertama kami. 2. Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dalam persidangan terungkap Irjen Teddy terlibat kerjasama dengan AKBP Dodi, Linda alias Anita, dan Syamsul Ma'arif sebagai perantara penyebaran narkotika. Anak buah Teddy, AKBP Dodi Prawira Negara, dituntut 20 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara dalam sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Senin lalu. Sementara Linda Pujiastuti yang pernah mengaku menikah siri dengan Teddy dituntut 18 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Untuk terdakwa Kasranto dan Syamsul Ma'arif sama-sama dituntut dengan 17 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Irjen Teddy Minahasa, mantan Kapolda Sumatera Barat, dituntut hukuman mati atas kasus peredaran sabu. Apakah tuntutan telah sesuai dengan kejahatan sang jenderal? Kita bahas bersama pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hibnu Nugroho. Prof. Hibnu, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, Mbak. Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, jadi Prof. Hibnu, soal tuntutan mati terhadap Irjen Teddy, bagaimana menurut Anda? Ya, saya kira itu sesuai ya. Jadi begini, Mbak, kita filosofinya begini. Jaksa menuntut pidana mati itu karena jaksa satu, dia adalah wakil negara. Kedua, mewakili korban, mewakili masyarakat. Ketika mewakili negara, kondisi Indonesia itu dalam keadaan darurat narkoba. Sehingga kalau kita lihat, Mbak, LP itu 70% isinya narkotika. Oke. Nah, dalam hal seperti ini, maka jaksa melihat perkembangan dinamika putusan yang kemarin Pak Kapolsek 17, Bu Linda 18, Pak AKP Dodi 20, jaksa sudah menitik beratkan pada sebagai aktor berarti lebih berat, yaitu adalah pidana mati. Jadi sudah tepat. Pidana mati, tepat sekali, karena negara darurat. Kalau kita lihat tadi Anda sebutkan soal terdakwa lain dengan hukuman yang juga tidak terlalu jauh begitu ya, disparitasnya, artinya jaksa meyakini semuanya memang bersalah dalam kasus ini. Bersalah. Sekarang pertanyaannya, barang sitaan loh Mbak, barang sitaan yang harus dikelola dengan baik, yang harus dirampas, kok dijual 5 kilo lagi. Dan yang menjual siapa? Penegak hukum lagi.
polisi perwira lagi, jenderal lagi. Apakah ini bisa memberikan percontohan yang baik pada masyarakat? Oke. Apakah ini bisa memberikan contoh baik pada polisi yang lain? Saya kira tidak. Oke. Disinilah saya kira jaksa menuntut sesuai standar yang dilakukan dengan keadaan yang ada. Oke, Gitu. ketika dalam pertimbangannya juga jaksa menyebutkan tidak ada hal yang meringankan. Bagaimana Anda melihat itu? Ya, keadaan yang meringankan itu keadaan sosiologis. Ya kan? Satu. Artinya satu, pertama, dia memerintahkan menjual. Mengganti. Tidak ada penyesalan. Nggak ada penyesalan loh, Mbak. Kalau kita lihat. Lain dengan yang lain. Pak Teddy, Pak Dodi itu ada penyesalan. Penyesalan ini enggak. Jadi kayaknya ini memang suatu yang sangat cukup serius sehingga sampai penuntut umum itu tidak memberikan dasar yang meringankan. Coba kalau awalnya itu mengakui, kemudian membantu. Tadi kan menyangkalkan bahkan dia tidak mengakui. Ini yang jadi permasalahan. Prof. Ibnu yang juga menarik, ini kan penasihat hukum Dodi ini akan mengajukan GC ya kepada terkait dengan Dodi. Kalau Anda melihat bagaimana itu? Peluangnya ada nggak sih melihat situasinya? Kalau GC bagian dari sistem peradilan pidana yang merupakan rekomendasi dari LPSK, kelihatannya enggak, karena LPSK menolak. Ini kan ke jaksa ya ininya. Iya, tapi rekomendasinya LPSK, Mbak. Setiap tindakan yang dilakukan apakah itu ke jaksa, apakah itu hakim, rekomendasi asesmen itu adalah LPSK. Karena LPSK yang mau memenaungi dulu, melihat dulu, patut enggak diberikan. Ini kan suatu yang baru. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk pada penuntut umum, ujuk-ujuk pada hakim. Kalau toh itu terjadi, hanya yang meringankan biasa. Kan itu loh. Kan kita harus menghormati bagian dari sistem peradilan pidana sebagai bentuk perlindungan. Asesmen LPSK itu memberikan suatu koridor yang bagus dalam suatu pengungkapan suatu perkara. Dan Anda tidak melihat juga ada hal yang bisa membuat Dodi bisa menjadi JC di sini? Kalau konsep JC secara moral tidak ada. Tapi kalau konsep JC secara material, artinya apa? Oh, Dodi mengakui. Dodi memberikan kontribusi dalam pengungkapan. Dodi juga memberikan suatu perlawanan di dalam suatu perintah melakukan. Itu bisa faktor yang meringankan. Tapi bukan dalam arti JC, tapi yang meringankan di dalam suatu proses persidangan yang hakim memberikan nilai bahwa ini patut ada suatu pengurangan. Oke, baik. Kita tentu masih akan lihat juga nanti pledoinya bagaimana dan juga vonis hakim nanti seperti apa. Prof. Ibnu Nugroho, pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman. Terima kasih sudah berbagi pandangan. Terima kasih Mbak Matur nuwun. Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Prof. Ibnu.